Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu menggunakan uji T tidak berpasangan. Kita lanjutkan dari materi yang telah lalu. Nah, ini materi kita hari ini adalah terkait dengan uji T tidak berpasangan atau uji T independen. Bedanya apa dengan uji T dependent atau materi yang lalu? Itu adalah terkait dengan sampel. Nah, sampel untuk uji T berpasangan atau uji T dependent itu adalah sampelnya nanti akan diberi intervensi, misalnya kemudian diukur sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Nah, sementara untuk uji T independen itu adalah sampel bebas. Nah, kemudian kita lanjutkan materi kita. Nah, ini langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal itu kita lihat, saya hapus dulu untuk catatan saya. Nah, kemudian ini contoh soalnya itu terkait dengan kasus hipertensi. Nah, di sini ada soal, ada 8 sampel atau 8 partisipan yang berumur ini 8 ya, yang berumur 35 sampai 39 tahun. Dia juga bukan wanita hamil dan premenopause dan tidak diberi pil KB. Nah, kemudian diukur tekanan darah sistoliknya dan rata-ratanya adalah 132,86 mm Hg. Sementara standar deviasi atau penyimpangan terhadap nilai rata-rata itu adalah 15,34 mm Hg pada wanita yang diberi pil KB tadi. Nah, kemudian sampel yang lain itu adalah ada 21 partisipan, dia tidak hamil, premenopause. Nah, kemudian tetapi tidak diberi pil KB. Nah, kemudian rata tekanan darahnya itu adalah 127,44 mm Hg dan standar deviasinya itu adalah 18,23 mm Hg. Nah, kemudian pertanyaannya yang ini nanti akan menjadi hipotesis penelitian kita, apakah ada beda ini ya? Apakah ada beda tekanan darah pada dua kelompok tadi? Dua kelompok yang mana? Yaitu yang diberi pil KB dengan yang tidak diberi pil KB. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini itu adalah menentukan hipotesis dulu. Jadi seperti minggu lalu, kita tentukan hipotesis statistiknya dan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini kita bisa identifikasi dari yang ingin kita simpulkan, yang ingin kita buktikan tadi, yaitu di akhir pertanyaan ini atau di pertanyaannya. Nah, di sini untuk hipotesis penelitiannya adalah ada beda gitu ya. Ada beda apa? Beda rata atau nilai min gitu ya, atau nilai min. Beda rata apa? Rata dari systolic blood pressure-nya atau tekanan darahnya itu ya, atau SBP-nya di antara kelompok yang diberi pil KB dan kelompok yang tidak diberi pil KB. Nah, sementara hipotesis statistiknya itu adalah tidak ada beda rata gitu ya. Jadi fungsinya di sini. Nah, kemudian rata apa? Rata tekanan darah itu ya, atau SBP pada orang yang diberi pil KB dan tidak diberi pil KB. Ini langkah pertama yang kalian harus lakukan. Langkah yang kedua itu adalah menghitung rumus gitu ya, menghitung nilai T-nya. Itu ya, menghitung nilai T dengan menggunakan rumus. Nah, nanti ada rumus di setelah slide ini. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah menghitung nilai
pada T tabel gitu ya. Jadi nanti kalian harus mengobservasi di nilai T tabel, kemudian kalian hitung berapa nilainya. Nah, dengan nilai alfa atau tingkat kesalahan misalnya ya 5%. Nah, baru setelah itu kita bisa menyimpulkan hasil tadi membandingkan dengan nilai T yang dengan rumus dengan tabel. Nah, nanti kesimpulannya kita bisa menerima hipotesis penelitian kita atau menerima hipotesis statistik kita. Nah, kita lakukan satu persatu. Tadi hipotesis sudah. Nah, kemudian kita lakukan langkah yang kedua, yaitu menghitung nilai T itu ya, atau T independen. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya di sini kalian perhatikan. Jadi sedikit berbeda dengan rumus T pada minggu lalu untuk T berpasangan. Jadi di sini X bar 1 itu adalah nilai rata dari soal yang ada. Nah, sementara soalnya di sini adalah nilai rata pada orang yang diberi pil KB. Rata apa? Tekanan darahnya itu ya. Jadi ini. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Itu ya. Itu sama dengan 132,86 dikurangi dengan ini nilai rata pada orang yang tidak diberi pil KB. Rata tekanan darahnya ya, yaitu adalah 127. Jadi saya tulis ulang di sini 132,86 dikurangi 127,44. Nah, seperti itu dibagi dengan S. S itu adalah varian ya. S itu varian. Nah, variannya belum ketemu karena menggunakan rumus yang berbeda. Itu ya, di sini rumusnya. Nah, kita hitung dulu nilai S. Nah, S itu rumusnya adalah akar dari N dikurangi 1, N pada yang N1 ya, yaitu orang yang diberi pil KB dikurangi 1, N-nya tadi adalah ada 8 gitu ya. Nah, ini 8 dikurangi 1, kemudian dikali standar deviasinya. Nah, ini adalah standar deviasinya 15,34. Kemudian ditambah dengan sampel untuk yang tidak diberi pil KB gitu ya. Itu adalah 21 orang dikurangi dengan 1 dikali dengan standar deviasinya. Nah, ingat standar deviasinya nanti kita kuadratkan ya. Saya tadi tuliskan belum. Nah, ini kuadrat, yang di sini kuadrat. Nah, kemudian dibagi ya. Dibagi, ini kita perbesar akarnya, dibagi dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Jadi tadi sampel yang pertama adalah 8. Kita tuliskan. Kemudian ditambah dengan sampel yang kedua 21 dikurangi 2. Nah, kemudian kita hitung hasilnya ini ya. Ini kemudian kita akarkan gitu ya. Nah, ketemulah nilai varian di sini. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya. Jadi ini ya nilai variannya kita masukkan, itu adalah sebesar 17,527. Kemudian akar seper N1 yaitu 8 ditambah seper N21. Nah, kemudian ketemu hasilnya yaitu 0. Ini ya sudah saya hitungkan, yaitu untuk rumus dari T hitungnya adalah 74, 0,74 ya, bukan 74 tapi adalah 0,74. Nah, ini langkah yang kedua. Kita sudah menentukan nilai T hitung dengan menggunakan rumus T untuk yang independen. Nah, langkah yang selanjutnya itu adalah menuju ke langkah 3, yaitu dengan menentukan nilai T gitu ya. Nah, ingat untuk nilai T-nya kita tadi sudah menentukan alfanya adalah 5%. Nah, ingat tadi hipotesisnya, ada hipotesis 0, ada hipotesis penelitian.
Nah, ini sesuai dengan pertanyaan penelitian tadi, ada beda rata gitu ya. Rata apa? Rata tekanan darah gitu ya pada orang yang diberi OC dan tidak diberi OC. Nah, seperti itu. Nah, ini tanda seperti ini adalah hipotesis two tail gitu ya. Kalau hipotesis one tail itu berbeda. Jadi nanti contohnya kalau hipotesis one tail itu adalah ada beda rata gitu ya, ada beda rata orang yang diberi AC pil KB gitu ya, pil KB atau OC gitu ya, itu lebih tinggi rata tekanan darahnya dibandingkan orang yang tidak diberi pil KB atau lebih rendah. Nah, seperti ini dengan kata lebih rendah, lebih tinggi, nah itu sudah menunjukkan one tail. Tapi soal kita tadi itu adalah two tail. Nah, seperti itu. Nah, langkah yang selanjutnya kita pada saat menentukan T tabel, ingat tadi alfanya adalah 5% gitu ya. Nah, kalau two tail berarti ini dibagi 2 sehingga jadinya alfa adalah 2,5%. Atau kalau kita desimalkan itu adalah 0,025. Nah, setelah itu kita rumusnya adalah 1 dikurangi 0,025. Nah, itu adalah 0,975. Nah, kita cari di sini di atas nilai 0,975. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menentukan degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan untuk T yang independen itu adalah N1 dikurangi 1 gitu ya, ditambah dengan N2 dikurangi 1 gitu ya. Nah, N1 itu adalah 8 dikurangi 1 gitu ya, ditambah dengan N yang kedua 21 dikurangi 1 gitu ya. Jadi 7 ditambah dengan 20 sehingga degree of freedom-nya itu adalah ada di 27. Nah, kita lihat di sini angka 27. Nah, kita tarik garis perpotongannya sehingga kita di sini T tabelnya itu adalah 5 itu ya. Ini di sini 2. Jadi T tabelnya itu adalah 2,0518. Nah, ini T tabel kita. Nah, T tabel ini yang kemudian kita menuju ke langkah yang selanjutnya dari sini. Setelah T tabel ketemu. Langkah yang selanjutnya itu adalah membandingkan, gitu ya. Membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Ingat, kita menyimpulkan HO gitu ya, atau menerima HO itu pada saat T hitung lebih kecil dari T tabel. Nah, kita menyimpulkan atau menerima HA gitu ya, itu pada saat T hitung lebih besar sama dengan T tabel. Nah, kita lihat di sini T hitungnya itu adalah 0, saya kembali ke sana. Jadi T hitung kita ini ada di sini gitu ya. Ini T hitung. Nah, T hitung kita tadi di sini 0,74. Sementara T tabel kita adalah ini. Jadi, kita menyimpulkan apa nih? Karena T hitung lebih kecil, ini T hitungnya 0,74. Sementara ini adalah 2,0518. Nah, ini lebih kecil gitu ya. Jadi T hitungnya ini lebih kecil dari T tabelnya, sehingga kita menyimpulkan adalah H0 atau hipotesis statistik, sehingga kita bisa membuat narasi dari kesimpulan ini atau menyimpulkan bahwasanya tidak ada beda gitu ya. Tidak ada beda apa? Rata tekanan darah pada orang yang diberi OC atau pil KB dan orang yang tidak diberi pil KB. Demikian penjelasan dari UCT independen atau UCT tidak berpasangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.